Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pacis dan juga Ari Lee. Yo guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Nah, kali ini kita akan nge-react tentang behind the scene of Wonderful Indonesia. Nah, dari Alfie ini katanya memang sedikit busy ya untuk bikin scene-scene mereka ini. Betul. Dan juga yang sebelum itu terima kasih yang udah nonton bareng, yang udah komentar, yang udah like dan subscribe kita agar channel ini terus berkembang. Terima kasih banget guys. So, kita akan lihat episode 1. Sebelum itu kita ingin bagi tahu lah macam selepas kita melihat kepada video klip daripada Alfie Wonderful Wonderland Indonesia itu memang super keren. Lepas itu in terms of cinematography, CGI dia, komposisi music, memang itu antara yang the best lah boleh dikatakan berbanding yang lagu-lagunya yang lain. Dan ini lagi-lagi power dan dia juga menyimpan identitinya tersendiri di dalam situ. Ini kali ini kita akan ingin melihat ya. Mungkin ini adalah salah satu pelajaran juga buat kita ya. Nah, di behind the scene ini mereka akan melihatkan gimana cara mereka untuk membuat Wonderful Indonesia itu sendiri. Betul. Nah, jadi mungkin di sini kita bisa belajar, kita bisa yang kita nggak tahu kita bisa tahu gimana ya kan? Siapa timnya, siapa semua itu. Nah, so guys, kita nggak mau basa-basi, kita akan nge-react dalam 3, 2, 1 and go. Oke, standby di semua posisi. Masuk ke tebing. Take kedua, semoga istimewa. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega, Bamanapur di Salangkara, Bamanapur di Salangkara. Sebenarnya perkara sebuah karya, saya tidak terlalu mementingkan bagaimana nanti visualnya akan terjadi atau konsep musiknya akan seperti apa, itu nomor 2. Tapi nomor 1 adalah sebuah gagasan gitu yang harus masuk. Nah, Wonderland Indonesia sendiri itu tercipta ketika selesainya The Beauty of Bali. Nah, the feel of Bali itu sendiri yang rupanya penting. Kami sebenarnya pun salah paham juga. Kami mementingkan visual berbanding kontennya itu. Tapi ada yang berbeda dengan situasi Bali kala itu. Bali terlihat sangat terpuruk, terus kelihatan sepi banget. Jadi aku pun di Jogja juga sepi, namanya pandemi ya, tapi nggak sesepi Bali gitu, nggak sekontras Bali. Karena memang sangat bergantung dengan pariwisata, akhirnya sangat kontras sekali dengan kondisi pandemi waktu itu. Sampai akhirnya disitulah momen saya dan tim memutuskan untuk extend selama 10 hari untuk produksi The Beauty of Bali, baik musik dan visual dan lain-lain. Karena memang itu terjadi karena kondisi gitu, karena melihat sesuatu yang harus disampaikan gitu. Lihat kondisi Bali yang menurutku sedang terpuruk, warganya sedang butuh sebuah momen mereka harus bangkit gitu loh. Jadi aku pun mau liburan kayak merasa enggak sih, aku nggak bisa seneng-seneng doang, sedangkan rakyat Balinya sedang butuh banget untuk mereka pulih. Jadi aku ngerasa pengen mempersembahkan sesuatu yang bisa mewakili bahwa Bali ini harus segera pulih dan bangkit. Wah, hujan-hujan pun. Personal profile. mereka tetap semangat guys. Betul. Untuk Indonesia kita nggak pernah main-main. Nah, akhirnya kita main ke Balerung Stage. Di situ ketemu sama Agung Suara. Dia yang kontekan sama kita, dan ternyata mereka sangat welcome, mereka sangat senang jika memang membutuhkan penari apapun mereka siap support gitu. Mereka sangat senang untuk menampilkan sesuatu yang berbau seni, karena menurutku orang-orang Bali itu seni is more than profit gitu loh. Nggak cuman mereka ada bayaran baru kerja, no, itu mereka itu kayak seni udah mendarah daging banget, dan seni bagian dari benar. Jadi ketika saya datang tujuannya untuk mengangkat Bali dan kita berkarya sama-sama untuk biar Bali bisa bangkit, mereka sangat support, apapun mereka akan lakuin sebaik mungkin di berbagai lini gitu. Aku kan udah sering produksi baik di Jakarta atau di Jogja gitu. Nah, kalau misalkan di kota-kota lain ya kita harus siap dulu tuh financial planningnya, harus ada budgeting semuanya dari berbagai lini. Kalau nggak ada itu nggak jalan. Tapi ketika waktu di Bali
budget itu nomor 2. Meskipun aku harus ada tetap, aku nggak mau juga mereka nari tapi nggak ada nggak ada sesuatu yang bisa dibawa pulang lah, meskipun nggak banyak. Betul. Tapi mereka udah persetan dengan itu. Yang penting seni ini harus diangkat, dan seni adalah bagian dari hidup mereka gitu. Jadi kalaupun mereka nari dan lain-lain itu, mereka sangat fun dan menikmati itu gitu. Itu yang sangat berbeda. Jadi aku juga waktu itu sempat shock gitu. Oh, segininya ya orang Bali ya. Padahal kita tuh mau kolaborasi. Awalnya juga kayak ingin tanya-tanya gimana sih kalau kerjasama dengan penari itu butuh orang berapa dan butuh biaya berapa kira-kira. Tapi yang penting dari mereka minta lagunya, mereka mau latihan, pokoknya itu gampang lah gitu. Di situ kita sangat tersentuh karena mereka juga dari sisi tarian dan lain-lain itu mereka sangat maksimal gitu. The Beauty of Bali lahir. Sampai akhirnya setelah itu lahir, kita balik ke Jogja. Karya ini tuh punya magis yang kuat banget, The Beauty of Bali. Ketika dengar musiknya aja berasa di Bali, dan berasa ketemu penari-penari itu, ketemu orang-orang yang support waktu itu, ketemu berbagai hal lah yang berbau Bali banget gitu. Yang akhirnya aku simpulkan sebenarnya gagasan kenapa The Beauty of Bali sangat beda dengan karyaku yang lain gitu. Padahal secara teknis ya menurutku sama aja. Akhirnya aku nyari apa ya definisi yang bisa Wonderland gitu. Sampai akhirnya ketemulah kata-kata Wonderland. Aku ngerasa bahwa Bali is not just wonderful, Bali is a wonderland. Bali nggak cukup ketika dideskripsikan dengan kata wonderful. Oke, Bali keren, Bali landscape-nya luar biasa, pemandangannya luar biasa, pantainya luar biasa. Tapi iya benar. Ketika udah ketemu dengan seniman, terus bagaimana mereka hidup dengan seni, bagaimana mereka bersahabat dengan alam, sangat menghargai alam, itu wonderland, itu bukan wonderful begitu. Nggak cukup wonderful. Disitulah akhirnya tercetus kata Wonderland. Aku tulis di notes. Rafting kan sering meeting gitu untuk apa nih karya apa selanjutnya yang harus kita eksekusi gitu. Pokoknya intinya aku mau balik lagi ke Bali, entah karya apa, tapi akhirnya aku buka lagi. Oh ya, ada satu gagasan yang pernah aku catat, yaitu Wonderland. Pokoknya kata Wonderland ini entah nanti packagingnya seperti apa, tapi Wonderland gitu. Akhirnya kita sepakat bukan Wonderland Bali, tapi Wonderland Indonesia. Dan kita akan berkarya di Bali, tapi bukan hanya untuk Bali, tapi untuk Indonesia. Jadi Bali for Indonesia. Aku pengen mengulang proses The Beauty of Bali, tapi lebih proper gitu. Karena The Beauty of Bali itu sangat semuanya ya terjadi 10 hari gitu. Jadi nggak ada preparation sama sekali, semuanya nggak ada preparation dengan waktu yang singkat, tapi bisa semaksimal itu. Maksudnya dari segi penari dan lain-lain, setting dan lain, mereka sangat support 100%. Itu yang kita pengen ulang, tapi dengan situasi yang lebih proper dan masif. Indonesia is the most beautiful land in the universe. Gila, weh. Jujur untuk waktu saya kepikiran Wonderland Indonesia, ini nggak cukup kita pergi ke tempat indah, terus ya seperti yang kita lakuin biasanya, kita syuting di situ, menunjukkan keindahan alamnya dan pulang. No, kita nggak cukup. Wonderland ini harus divisualkan, ya harus Wonderland gitu, bukan hanya wonderful. Itu yang pasti ini akan membutuhkan budget yang sangat besar, butuh persiapan yang matang dan butuh gear yang juga harus di-upgrade lah kita secara PC dan lain-lain. Iya benar. Animation itu budgetnya besar nih guys. Jelas kita butuh sponsor di sini. Mobil nggak cukup untuk, kalau kemarin The Beauty of Bali aku udah jual mobil, ini aku bilang ke teman-teman ini nggak bisa. Ini harus sampai jual mobil. Tapi harusnya ini ada pihak-pihak yang bisa support kita gitu. Pengorbanan Ke pihak-pihak yang ya kalian tahu lah mana yang harusnya bertanggung jawab untuk ini gitu. Kenapa kita harus berjuang sendiri ya, meskipun kita orangnya tidak mau bergantung juga gitu, tapi paling enggak harusnya kita disupport gitu. Akhirnya timku bergerilya dan susah meyakinkan mereka bahwa kita akan benar-benar tulus gitu loh menciptakan karya ini. Susah banget. Mereka banyak yang belum percaya, banyak yang masih meragukan visi misi kita. Kita mulai panik sampai akhirnya aku umumin waktu itu di Instagram. Aku upload first look trailer tentang jika ini akan terrealisasi gitu.
Dan waktu aku juga bilang jika sampai tanggal 17 Juli kalau nggak salah kita belum dapat supporter, aku juga meeting ke teman-teman, kita putuskan untuk rilis di tahun depan. Itu momen kita pesimis. Akhirnya tim kita tidak disangka-sangka menemukan satu sosok yang percaya dan mau mensupport kita, nggak pakai bertele-tele, langsung mereka si timku tuh ditelepon terus ngobrol banyak hal, dan beliau adalah Doni Salmanan. Saya memperhitungkan semuanya dan alhamdulillah saya sangat setuju dan mensupport Alfie-Ref. Wow, mantap. Berkarya, menciptakan karya dengan menyiapkan dirinya pada tanggal 17 Agustus nanti. Akhirnya ada supporter juga. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Masih nggak percaya sebenarnya. Sampai tadi beneran nih, beneran. Ini masuk banget deh dia sama apa yang jadi pikiran aku gitu, mas sangat berpotensi gitu loh untuk mengembangkan karya-karya yang berbasis kemanusiaan Nusantara kan, makanya apa salahnya sih buat gue mensupport Alfie-Ref gitu ya dalam segi mengembangkan citra Indonesia gitu. Siap. Terima kasih banyak pokoknya kita speechless di sini atas nama pribadi Bu Doni bisa support kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan senang untuk mendapatkan kepercayaan orang itu. Udah kehapus gitu, tiba-tiba ada satu benih yang tumbuh Sultan itu. Nggak pakai ini, jadi toge dulu nggak, langsung beringin gitu loh. Jadi kita langsung terbakar semangatnya, kayak aku oke, kita mulai. Merinding aku guys. Kepikiran satu hal, aku nggak mau tim produksinya cuman orang-orang pendatang semua gitu loh, kayak kita dari Jogja. Aku juga pengen talenta-talenta di Bali terlibat. Sampai akhirnya kita nyari, ketemulah sama tim baru, yaitu ada Gus Manik, ada Mahesa, ada Spencer. Ternyata dari sisi industri kreatif banyak banget talenta-talenta muda yang pengen punya wadah juga, dan waktu kita ajak kerjasama mereka sangat welcome juga, sama aja vibes-nya kayak penari. Betul. Kita udah nggak Lihat biaya timnya, guys. apa, yang penting kita coba dulu, kita maksimalin dulu, karena mereka juga mungkin sesuai dengan frekuensi mereka gitu. Bagiku itu juga jalannya akan beda gitu sama yang profit oriented kan. Beberapa dari Jogja kita berangkatin semua. Ya pokoknya reproduction yang awalnya scope-nya itu aja sekarang lumayan berkembang gitu. Termasuk Dewat Lantis Studio. So, itu yang perlu kita siapkan dulu. Jadi menyiapkan tentaranya dulu. Setelah tentara beres, baru scheduling dan lain-lain. Jadi ada sedikit proses sebelum akhirnya kita bisa bertemu dengan Novia. Nah, ini Awalnya kita istrinya kira Alfie-Ref. tuh bakal mudah karena kan ini di tengah PPKM juga. Tapi ternyata dari sekian puluhan calon vokalis yang kita riset sampai akhirnya berkurang sampai beberapa Dia kita ini antara hubungin dari, editnya 3D animation untuk yang udah Alfie-Ref kita ya? kurasi. Ada Istrinya juga yang ini. bilang kok proyeknya kayak agak nggak jelas ya gitu, karena terlalu mepet tapi hayalan kita tuh tinggi gitu, konsep kita tuh ribet, sedangkan ini PPKM dan waktunya udah mepet. Jadi memang banyak beberapa pihak yang kurang percaya sama kita Ref Production dan Dewa Atlantis untuk mengeksekusi ini. Jadi mereka pun mungkin tidak mau mempertaruhkan nama si vokalis ini gitu. Dan situ pun akhirnya kita meeting lagi, kita meeting besar, wah ini udah mepet nih gitu, sedangkan vokalis belum ada. Dan kita pun punya kriteria vokalis tersendiri. Yang pertama kita pengen si vokalis ini akan mencerminkan sosok wanita Indonesia gitu. Terus yang kedua yang nggak kalah penting adalah kita pengen si vokalis ini nggak ribet gitu loh, dalam arti kita kan Ref Production yang anaknya lapangan banget dan kondisional gitu. Jadi kita juga nggak mau si vokalis ini yang manja gitu, dalam artian kan ada nih beberapa yang treatmentnya tuh harus begini. Nah kita juga takutnya karena kita sibuk masing-masing di divisi dan kita jadi nggak sempat mentreatment untuk versi dia, jadi kita mengecewakan gitu. Jadi Ya, kita pun pengen sama si paham. vokalis ini sama-sama bersinergi, sama-sama enak, sama-sama nyaman produksinya gitu. Sampai akhirnya kita ketemulah sosok Novia ini, kita scrolling, kita pokoknya riset lagi gitu, sampai akhirnya kita dapat info kalau Novia ini termasuk cewek yang tomboy dan dia suka alam gitu, dan kita pun langsung wah gila ini kok bisa gitu dapet yang pas. Novia datang ke Bali bersama kakaknya Kak Zizi. Nah itu akhirnya kita bertemu, Novia datang ke studio kita workshop, terus dilanjut dengan
take vokal, record vokal itu malamnya. Mantap. Bukannya senang guys. Preparation dia tuh, gila preparation itu. Hanya mereka saja yang biasa. tahu. Tekanannya itu. Jauh di Bato, gunung Sansai Bakulian, kakana jo kawan nanggamu, sangke basu yang suya. Wis bungkus. Nah sebenarnya pasti Novia juga penasaran kenapa kita akhirnya memilih lokasi ke Bali dan kenapa kita memberangkatkan Novia ke Bali. Karena di zaman kayak gini kan untuk bikin set lokasi gampang banget gitu. Kita bisa nyewa studio, ada green screen, pokoknya sekarang udah serba mudah dan serba virtual gitu. Tapi dari kita sendiri, selain kita memakai teknologi CGI, kita juga pingin setnya Novia itu real. Jadi selama ada real ya kenapa nggak kita maksimalin? Ibarat iya benar. Alam tuh kaya banget gitu, apalagi di Bali ini. Makanya ini alasan kenapa kita memilih Bali. Dari situ besoknya kita langsung produksi di lokasi pertama. Jadi di lokasi pertama adalah The Royal Pitamaha. Halo, jadi kita sudah sampai di resto di Royal Pitamaha. Nah ini akan menjadi set lokasi untuk insya Allah Sajojo dan si Patokan kalau nggak ada perubahan mendadak. Ini adalah hari pertama kita syuting, semoga akan menjadi awal yang baik untuk produksi hari-hari berikutnya. Oke, siap? Siap. Nah ini nih guys, ini nih. Yang bener yang enak dibuka kan. Kalau misalnya kita pakai yang A yang terakhir itu cuma dapat 15 menit record. Nah di hari pertama itu kita syuting di The Royal Pitamaha. Itu pertama kali kita masuk ke lokasi itu kita langsung amazed dan kayak wow gitu. Ini resort yang bener-bener dia bisa berdampingan dengan alam. Semua. Mana matahari? Ini dari depan. Mas kita ambil. Kurang aja. Hah? Kurang aja. Bisa. Iya. Tahu kan yang ada begini? Jadi ngadep. Sayang si patokaan, pakai go gorokan sayang. Gila. Betul-betul original lah tempatnya. Baju kedua itu kita pakai dari daerah Papua, Sajojo. Minta maaf ya guys, tapi aku pikir itu ada animation. Rupanya ini adalah tempat beneran. Itulah yang patung-patung tuh kan. Iya. Aku juga ingat nih. Coba dari CGI. Lebih close up lagi, begini. Oh mantap. Begini. Big close up. Tajam matanya. Coba lagi. Ngikutin gini aja kak ya? Ya, ngikutin tangannya. Ubah lagi. Yo. Record. Action. Oke. Dapat. Dan Novia pun bener-bener di lapangan tuh bener-bener nggak manja, terus bener-bener asik, mood dia tuh bener-bener stabil. Di tengah capeknya dia, di tengah sabarnya dia, ngadepin cuaca yang berubah-berubah, terus ulang-ulang take berkali-kali tuh dia tetap bisa bercanda sama kita gitu. Bahkan dia pun ikut, Kak kayaknya kurang cocok, take ulang lagi dong gitu loh. Dia pun bahkan ikut berpendapat gitu. Itu namanya profesional. Bisa begini. Profesional. Tuh, hai tempatnya cantiknya. Supaya aman, data adalah paling penting. Data hilang, ninggal. Data hilang. Udah, Kaki belum kaki. Susah. Terus kita juga di situ ada lokasi seperti jembatan di tengah hutan yang langsung nyambung klif, itu kita pakai untuk set Novia dengan baju Kalimantan kayak gitu. Jadi scene opening menuju
Kalimantan Wonderland Kalimantan. Oke. Itu burung layu nih. Mundur lagi, mundur. Ini jalan. Ya. Ready, Sofia. Oh, kira ornamen. Wih, biar kita lihat ini guys. Dilambatin jalan. Ini Besar woi, budget ini. bukan senang untuk bergerak. Oh iya. Tanganmu bikin fitnah. Record. Touch up. Mantuk, Rek. Kita tuh nggak berasa nginep di hotel atau resort gitu. Kita kayak biasa, kita kayak terasa tinggal di dalam hutan gitu. Akhirnya di situ pun banyak banget lokasi yang bisa kita maksimalin gitu. Kayak di restonya, Resto Dedari namanya. Di situ banyak banget patung-patung bidadari. Terus ada lobi utamanya kita pakai untuk janger. Wow. Oke guys, ini gaunnya agak Oke Pak, ya. Tadi dia belanja kan. Kita ketemu lagi. Halo. Wow. Sumpah. Emang gila karya orang. Buat dropnya gitu kan, ngerti kan? Kan kita nggak ada dropnya, jadi nanti kan langsung kan. Itu kayaknya bisa di-cut ya gitu. Jadi pas selesai itu langsung kan mana langsung. Drop. Terlalu penat. Dia terlalu penat guys. Tapi vokalis dia ni bagus. Sebab dia selalu bagi semangat orang lain kalau down ke apa. Dia positif ya. Walaupun dia sendiri kadang-kadang penat, tapi dan juga penari yang berkolaborasi dengan Alfie Rev ini memang respect ya. betul. Karyawan dari kameramen sampai produsernya juga, wow, mantap mereka ini guys. kira masing-masing tahu tugas masing-masing dan menyebabkan hasilnya tuh sangat lumayan. Lumayan guys, benar. Hasil itu lumayan banget. Kalau yang berempat di sini bisa dipecah nggak? Bisa. Tempat duduk bisa ya? Bisa. Yang bawah ini enggak sih sebenarnya nggak apa-apa, mendingan di situ aja karena cahayanya udah naik. Jadi gamelan dua di atas itu, di paling atas, terus nanti yang berempat di sini tadi menyesuaikan di tengah-tengah aja. Panas mas. Semangat. Tabur dulu, tabur. Oke, go. Udah aman pakai lagu yang ini. Jangan ya. Gas. Langsung ke depan. Coba bentar ya, pakai yang versi dia ya. Oke. Lihat guys. Wow. Ini bukan sekali atau dua kali ya untuk take benda begini. Sampai betul-betul dapat yang perfect barulah. Ya. Oke. Lepas itu ulang lagi. Woi guys. Kami berjanji. Padamu negeri ada anjing di belakang. ada anjing di belakang. Woi, terpaksa syuting lagi.
Syuting kembali lagi. Aduh, lucu guys, ada anjing mulai datang. Anjingnya in frame. Sorry. Aduh. Alhamdulillah hari ini selesai. Kita ngabisin waktu hari ini dari ya kurang lebih 10 jam kayaknya dari pagi tadi. Home capek guys. Tinggal sisa 3 hari kalau di rundown. Cuma memang kayaknya bakalan nambah 10 hari lah ya. Masih banyak banget PR kita. Ya semoga aja dilancarin. Semoga besok cuacanya selalu cerah. Semoga lancar pokoknya. Amin. Mantap. Sampai ketemu besok. Mantap. Respect lah sama lo, respect. Produksi di The Royal Pitamaha itu berjalan lancar dan 1 hari kelar. Alhamdulillah banget itu kelar dalam 1 hari. Terus selanjutnya kita ada set di Taman Nusa. Jadi Taman Nusa ini sebenarnya kita udah sempat main ke sana udah dari lama banget. Sampai pihak Taman Nusa sendiri tuh kayak sering nanya ke kita, kapan nih produksinya mulai gitu. Karena mereka seneng banget dan welcome banget kita mau produksi di sana gitu. Peninggalan budaya Indonesia yang mana dibuat untuk sebagai tempat rekreasi dan tempat edukasi. Cukup banyak dulu penghuni-penghuninya. Kita sebut dengan penghuni tapi mereka adalah karyawan yang mana bertugas menghuni di sana, membersihkan, menyambut tamu yang datang, ya melakukan kegiatan kesehariannya gitu sebelum-sebelumnya. Nah sekarang karena kondisi seperti ini hanya minim sekali yang ada. Andi, nah, ini dari Media Production, rencananya bikin Mahakarya. Wah, walau weh. Aduh. Memang apa-apapun kadang memang kalau kita tengok macam satu hasil yang sangat-sangat fantastik, sangat-sangat power karya itu, kita tidak tahu bahwa di sebalik tabir karya itu bukan kerja yang mudah. Iya, dan satu lagi yang aku ini benar-benar respect itu adalah tim dia. Tim production tim. Wah. Maksudnya tim mereka ini sendiri jenis yang memahami. Ya, tim dia ini sebenarnya kalau aku itu ada tim yang kayak gini pasti aku beruntung, guys. Betul. Ya, Alfiref itu beruntung karena ada tim yang kuat, ada istri yang di sampingnya juga yang mendukung dia. Betul. Ada juga dan juga ada seorang dermawan yang bisa memberikan budget yang begitu besar. Kami sendiri pun amat bersyukur lah bila adanya Doni Salmanan itu yang sponsor this Wonderland. Wonderful Wonderland Indonesia. Wonderland Indonesia ini. Dan terima kasih juga buat Novia yang sudi bersama-sama mereka serta kalau tengok sendiri kan karakter Novia di dalam apa nih? Dia punya video klip behind the scene ni, kita boleh nampak yang perwatakan Novia itu dia jenis yang sangat neutral, profesional, lemah lembut orangnya. Kita juga lihat yang Novia itu senang banget di projectnya Alfiref ini. Yes, betul. Dan juga yang paling terbaik lagi itu Alfiref dan juga masyarakatnya Bali itu sangat dekat, guys. Dengan para penarinya itu, wah. Satu lagi apa yang membuka mata kami bila melihat kepada behind the scene ini, kami dapat pelajari dari segi kesabaran itu pertama. Lepas itu susah senang bersama-sama. And then satu lagi dapat belajar budaya. Ya, yang ringkasnya itu aja di kondisi yang terpuruk ini juga. Yes. Nah, dapat membantu masyarakat. Mempersembahkan karya yang terbaik sehingga training, guys. Betul. Nah, wah. Gila ini. Mantap. Kualitasnya sangat-sangat
nggak bisa, aku tuh nggak bisa kata apa-apa ya. Bayangin saja ya, yang dia itu udah jual mobilnya. Pengorbanannya itu, pengorbanan. Kita tahu kan macam individu seperti Alfie ini merupakan just a YouTuber. Tapi macam syarikat-syarikat besar tidak pun mengenali siapa Alfie ni. Dia cuma bangkit sendiri. Pada mulanya nggak mandang ya. Alfie. Disebabkan itulah salah satu kekangan baginya untuk mendapatkan sponsorship. Ya adalah budget ya, benar. Tapi disebabkan dia berjaya mencipta karya Wonderland Indonesia ini, mencipta karya baru, which is akan menaikkan namanya sendiri untuk mendapatkan biaya untuk next projectnya pula. Tapi Alfie ini bagi aku udah the next level guys. Yes, betul. The next level, serius. Walaupun kami videografer tapi kami kita itu videografer tapi videografer itu bukan untuk, tapi kalau nggak ada, tapi nggak dapat dibandingkan. Ini Alfie sini kami nah. Ya benar. Jauh sekali guys. Tapi mungkin ya karyawan lain itu juga mungkin bisa ya seperti Alfie. Cuma itu budget guys, budget. Ini benar. Kita jujur aja ya, budget itu. Karena untuk berkarya itu memerlukan duit juga. Ya benar, uang itu sangat penting. Karena apa? Karena kita perlu membayar animasinya, membayar CGI, membayar itu, membayar ini, vokalis, penari. Bukannya semuanya gratis. Iya benar. Tiada orang mau buat kalau gratis. Iya. So di sini itu, tapi bila sudah Alfie itu menyediakan tentaranya itu. Nah, di sana guys, di sana yang kamu lihat apa yang disajikan beliau kepada kita. Cuma lah untuk bagi tahu lah macam yang sebelum ni reaction kami kepada Wonderland Indonesia, kami minta maaf banyak-banyak kalau kami seumpama overreacting, tapi sebenarnya bukannya kami overreacting, cumanya kami terlalu excited melihat Wonderland Indonesia itu. Yes, benar. Ada yang kata kita itu overreact. Enggak. Karena kita itu benar-benar memahami gimana amazingnya apa yang dibikin oleh Alfie itu. Alfie pasti paham apa yang kita bicarakan ini. Yes. Penat lelah itu, it's what untuk kita react yang dikatakan kita itu overreact, tapi yang benar-benar kita memang react gitu guys. Memang benar-benar kita kagum. Nah, coba kamu jadi seperti Alfie, pasti dia rasa seperti wow. Benar. Gini, rasanya seperti wow, ada orang menghargai karyaku gitu, orang react gitu. Nah, bayangin saja ya, aku udah lihat postnya istri Alfie di Insta ya, di IG itu. Katanya Alfie itu satu hari lihat reaction. Nah, bayangin saja, satu hari ya dia melihat reaction kita. Nah, bukan kita aja, dari mendunia ya kan, trending semua. Nah, dia melihat karena apa? Karena pastinya itu adalah satu kepuasan buat dia. Yes. Jadi kita itu nggak overreact, kita itu yang benar-benar aja. Satu lagi tujuan reaction ini ialah untuk mempromosi sebuah karya itu di seluruh dunia. Karena kami sendiri di Malaysia pun ramai orang tidak tahu siapa Alfie ni. Jadi inilah masanya untuk kami membagi tahu dunia. Iya. Karena karyanya itu memang benar-benar seru. International. Yes. So it's really Wonderland wonderful. Yes, sangat-sangat. Ya, bersyukur kita ada karyawan kayak ada seperti Alfie ini ya. Yes. Kami harap nanti InsyaAllah selepas ini Alfie dapat lagi meneruskan dengan karya-karya yang lagi mantap daripada sebelumnya. InsyaAllah kita doakan saja. Ya. Dan juga pemilihan vokalis itu nggak nyesal. Betul. Itu paling aku pesati. Nyesal ya. Novia the best, Novia the best. Nah. Kami jadi ngefans sama Novia ini. Iya benar. So Alfie, selamat tahniah untuk Anda dan juga tim. Dan juga yang para semua yang buat project ini sangat-sangat mendunia ya. Tahniah. Anda memang you deserve that. Yes, you deserve that. Serious. Jadi guys, itu saja daripada kami. Ya, mungkin itu saja video daripada kami. Terima kasih udah nonton bareng sehingga habis. Kalau ada ya terima kasih. So, kita jumpa di next video. Assalamualaikum, bye-bye.